Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi secara tiba-tiba? Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau penyebab lainnya. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan bangunan, korban luka-luka, bahkan korban jiwa. Untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan, diperlukan upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah bencana guna meminimalkan kerugian serta melindungi keselamatan masyarakat. Melalui video simulasi ini, saya, Alisani Nurfitri Sarjana, akan memperagakan langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi yang dapat dilakukan secara mandiri, mulai dari tahap pra-bencana, saat bencana terjadi, hingga pasca bencana. Sebelum gempa bumi terjadi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Kedua, menata perabotan rumah dengan baik agar tidak mudah jatuh saat terjadi guncangan. Ketiga, mempelajari cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Keempat, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi alat dan kebutuhan seperti senter, makanan ringan, obat-obatan, air minum, dan dokumen penting. Suatu hari saat sedang belajar di rumah, terjadi suara gemuruh dan getaran. Saat gempa terjadi, hal terpenting adalah tetap tenang dan tidak panik. Segera lakukan langkah drop, cover, and hold on. Drop mandiri, cover berlindung di bawah meja atau lincah, hold on pegang kaki meja atau lincah hingga guncangan berhenti. Jauhi bangunan dan pepohonan tinggi untuk menghindari bahaya yang dapat roboh. Setelah guncangan gempa berhenti, segera menuju dan berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan. Tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan dan jangan terburu-buru memasuki bangunan sebelum dinyatakan aman. Periksa kondisi diri sendiri serta lingkungan sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Ikuti informasi resmi dari pemerintah, BPBD, atau BMKG mengenai perkembangan situasi dan langkah yang harus dilakukan. Demikian simulasi mitigasi bencana gempa bumi yang dapat saya peragakan. Dari simulasi ini, kita belajar bahwa kesiapsiagaan dan pengetahuan yang baik sangat penting untuk mengurangi resiko saat bencana terjadi. Ingat, gempa bumi tidak dapat diprediksi, tetapi kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Siaga hari ini, selamat di esok hari. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana demi keselamatan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.